Halo Bunda dan pecinta channel kreasi dapur usaha. Masih bersama saya Meme. Bunda, kali ini suara saya mungkin kurang bagus karena saya memang sedang agak sakit, tapi saya tetap akan membuat video untuk sharing resep hari ini, yaitu cilok fried chicken. Nah, ini juga untuk jajanan anak-anak sekolah karena modalnya sangat murah dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Untuk bunda-bunda yang belum mendapatkan resep-resep saya yang lainnya, silahkan subscribe channel ini ya. Untuk bahan-bahannya kita siapkan 250 gram tepung tapioka, lalu 150 gram terigu protein sedang, lalu 25 gram daging ayam giling, 4 siung bawang putih, seledri, daun bawang, merica, roiko, garam, gula, dan vetsin juga ebi. Dan untuk airnya kita gunakan air panas. Lalu minyak goreng untuk menggoreng. Nah, ini nanti kita juga akan menggunakan stik es krim. Untuk bahan-bahannya bisa dicatat ataupun di screenshot ya Bunda. Dan di sini saya menggunakan daging ayam sedikit memang karena agar rasanya lebih enak. Dan ini untuk bahan tepung yang bagian luar kita gunakan tepung cakra atau tepung protein tinggi lainnya. Kemudian roiko dan garam juga soda kue. Nah, ini yang sudah saya campur dengan garam tepungnya, kemudian ada soda kue dan ada roiko. Kalau ingin lebih rata bisa sambil diayak, jadi nanti soda kuenya lebih rata di dalam tepungnya. Masuk ke cara pembuatannya, sama seperti cilok biasanya Bunda. Jadi ini untuk bumbu dan ayam giling kita campur dengan tepung tapiokanya dulu. Jadi tepung tapioka tidak dicampur dengan terigu ya, ini tapioka saja. Dan ini ebi saya tambahkan. Ebinya ini bisa juga pakai udang rebon yang di blender itu lebih murah harganya. Kemudian ini saya tambahkan untuk vetsinnya. Kalau Bunda tidak mau bisa juga tidak digunakan. Hanya saja vetsin ini memang yang sangat menambah rasa untuk penyedapnya. Ini kemudian saya tambahkan untuk roikonya saya menggunakan yang sapi kalau untuk adonan ciloknya sendiri. Kemudian saya tambahkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian kita aduk-aduk dulu, uleni menggunakan tangan saja yang penting rata. Nah, kalau untuk bumbu menyesuaikan dengan selera ya Bunda. Kalau ini resepnya kira-kira seperti ini yang saya gunakan. Nah, kemudian kita aduk saja menggunakan sendok nasi. Karena ini air panas, tadi air mendidih yang akan kita siramkan di sini. Fungsinya air mendidih ini agar adonannya tepungnya itu matang ya. Jadi nantinya tidak mentah karena kadang-kadang cilok waktu direbus mungkin Bunda sering mengalami di bagian tengahnya itu mentah. Nah, cara mengatasinya salah satunya dengan menggunakan air panas. Kemudian kita masukkan tepung terigunya, diaduk seperti ini. Nah, nanti sampai adonannya ini bisa dipulung ya Bunda. Jadi untuk air memang tidak bisa dipastikan karena itu tergantung jenis terigunya menyerap air atau tidak. Tapi kisarannya sekitar 400 ml yang saya gunakan tadi. Kalau misalnya memang terlalu kaku adonannya bisa ditambahkan sedikit lagi. Kalau terlalu lembek berarti memang airnya harus dikurangin. Nah, sampai seperti ini adonannya, jadi adonannya ini akan mudah dibentuk. Nah, ini sudah rata sekali.
Kemudian kita akan menggunakan sedikit minyak di tangan ya Bunda. Ini pastikan dulu kalau kita sudah cuci tangan, jadi tangannya bersih. Karena kalau menggunakan sarung tangan agak susah tadi. Nah, ini kita ambil stiknya lalu kita gulung-gulung seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini akan langsung kita rebus ya Bunda dengan menggunakan air panas. Nah, ini kita rebus dulu. Kita lihat apakah dia sudah matang. Jadi kalau sudah matang itu biasanya cirinya dia akan mengambang dan warnanya itu bening ya Bunda. Jadi sudah tidak menyerupai tepung lagi tapi lebih agak transparan gitu. Nah, seperti ini sudah matang, sudah mengambang juga. Nah, selanjutnya kita akan mencampur tadi adonan tepung. Ini fungsinya untuk tepung crispy-nya di luar. Jadi kalau misalnya Bunda sudah punya resep crispy sendiri, silahkan digunakan juga bisa. Ini saya hanya memberikan satu resep saja yang mudah. Nah, seperti ini. Ini setelah tadi kita tiriskan, akan kita celupkan ke air dingin, kemudian kita masukkan ke adonan tepung. Ini kita celupkan lagi ke air. Jadi kira-kira 2 atau 3 kali tergantung ketebalan yang Bunda inginkan. Hanya kalau terlalu tebal itu biasanya malah hasilnya kurang matang. Jadi tepungnya nanti juga akan terlalu keras. Kalau saya sarankan mungkin 2 atau 3 kali celup sudah cukup. Nah, ini caranya dengan dibaurkan dengan tepung saja. Nah, seperti ini. Kita buat beberapa. Ini tadi saya menggunakan satu resep itu hasilnya lumayan banyak sekali Bunda. Lebih dari 30 tusuk. Jadi nanti mungkin untuk harga jual memang ini lebih ekonomis ya. Dia sangat terjangkau harganya, tapi tetap rasanya itu enak dan anak-anak sekolah pasti suka karena kebanyakan memang kan anak sekolah jajanannya suka sekali makan cilok. Nah, ini hanya modifikasi saja, mungkin bisa untuk inspirasi jualan Bunda. Kita akan lanjutkan setelah ini. Kemudian kita akan segera menggorengnya. Kalau untuk menggoreng, kita gunakan api sedang saja. Yang penting sudah agak panas dan minyaknya harus banyak, harus tenggelam. Kalau minyaknya kurang banyak, nanti hasilnya juga tidak bisa bagus. Nah, ini seperti ini. Jangan gunakan minyak yang juga sangat panas karena nanti langsung gosong. Lebih baik api sedang saja. Nah, karena ciloknya sendiri tadi kan sudah matang, jadi kita menggoreng ini tidak perlu sampai terlalu lama ya Bunda. Yang penting warnanya sudah kecoklatan, sudah tepungnya matang, sudah bisa diangkat dan disajikan. Nah, ini hasilnya cilok fried chicken. Gimana Bunda? Semoga bisa jadi inspirasi usaha yang baru kembali. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jika suka silahkan like. Dan jika resep ini bermanfaat silahkan share. Terima kasih Bunda. Saya Meme dari Kreasi Dapur Usaha.